Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM 12070700078 dari kelas Teknik Elektro B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret konvergen dan divergen. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah Kalkulus 2. Sebelum masuk ke deret konvergen dan divergen, apa itu deret? Deret adalah jumlah dari semua bilangan dalam suatu barisan bilangan. Hasil penyumblahan n buah suku pertama suatu deret biasanya disebut partial sum atau jumlah bagian, atau disimbolkan dengan Sn. Misal, Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai A tak terhingga. Atau dapat dirumuskan sigma An, n sama dengan 1 menuju n tak terhingga. Suatu deret dikatakan konvergen apabila rangkaian bilangan pada deret tersebut mempunyai jumlah berhingga atau finite untuk jumlah suku n yang tak hingga. S sama dengan S tak terhingga mempunyai nilai tertentu yang berhingga. Contoh, S sama dengan 1 dikurangi 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah dan seterusnya. Atau dapat dirumuskan dengan sigma min 1 pangkat n 1/n. N sama dengan 0 menuju tak terhingga. Contoh ini adalah suatu deret yang suku-sukunya akan terus mengecil, akhirnya menuju 0. Karena penyebutnya bertambah, selain nilai itu, nilai deret tersebut berganti-ganti antara nilai plus dan nilai minus. Kita dapat menganalisis bahwa mestinya jumlah bagian deret tersebut akan muncul nilai tertentu. Jika rangkaian bilangan tidak mempunyai jumlah yang tertentu atau tak terhingga, maka deret tersebut dinamakan deret konvergen. Contohnya, S sama dengan 1 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 8, ditambah 6, ditambah dan seterusnya. Atau dapat dirumuskan sigma 2 pangkat n sama dengan 0, menuju tak terhingga. Nilai S terus bertambah membesar jika n makin banyak. Atau berarti S tak terhingga sama dengan tak terhingga. Untuk mengetahui suatu deret konvergen atau divergen, perlu dilakukan pengujian. Disebut juga uji konvergensi. Beberapa uji konvergensi: uji pendahuluan, uji pembandingan, uji integral, uji perbandingan relatif atau rasio, uji perbandingan khusus. Kemudian kita bahas contoh soalnya. Selidiki kekonvergenan deret berikut. Sigma 1/n dikali n ditambah 1, n sama dengan 1 menuju tak terhingga. Untuk mencari apakah ini konvergen atau divergen, kita harus mencari nilai S1 dan seterusnya untuk mengetahui nilai atau rumus dari Sn. S1 1/1 dikali 2 sama dengan 1/2 atau setengah. Kemudian S2 1 dikali 1/1 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 3. Ini suku pertama dan ini suku kedua. S2 itu jumlah dari suku pertama dan suku kedua. Kita paparkan satu-satu. 1/1 dikurang 1/2 ditambah 1/2 dikurang 1/3
3. Ini 1/2 sama, kita coret aja. Hasilnya 1/1 ditambah 1/3. Hasilnya 2/3. Kemudian S3. 1/1 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 3 ditambah 1/3 dikali 4. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. S3 jumlah dari ketiga suku pertama. Kita paparin satu-satu juga. 1/1 dikurangi 1/2 ditambah 1/2 dikurangi 1/3 ditambah 1/3 dikurangi 1/4. 1/2 sama kita coret, 1/3 sama kita coret. Hasilnya tinggal 1/1 ditambah 1/4. Hasilnya 3/4. Didapatkan S1 1/2 atau setengah, S2 2/3, dan S3 nya 3/4. Berarti dapat dirumuskan bahwa Sn sama dengan N per N ditambah 1. Ini rumus dari Sn ya. Kemudian kita cari nilai dari limitnya. Limit N menuju tak terhingga Sn sama dengan limit N menuju tak terhingga N per N ditambah 1. Karena bentuknya tak terhingga dengan tak terhingga, kita langsung kalikan saja. Sama dengan limit N per N dibagi N per N ditambah 1 per N. N menuju tak terhingga. Sama dengan limit N menuju tak terhingga 1 per 1 ditambah 1 per N. Karena nilai N tak terhingga, berarti hasilnya 1. Dan deret dari sigma 1 per N dikali N ditambah 1, N sama dengan 1 menuju tak terhingga, ini konvergen. Karena nilainya ada hasilnya atau terhingga, yaitu 1.